hanya upload konten edukasi anak menghasilkan $4.600 sampai dengan $73.000 per bulan. $4.600 itu setara dengan Rp66.500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Yona Kasmaran. Oke, di video kali ini saya akan memberikan informasi cara-cara mendapatkan uang dari internet dengan membuat konten YouTube. Dan bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini, selamat bergabung, karena di channel ini akan selalu membahas ide-ide konten YouTube yang tentunya 100% bisa lolos monetisasi. Untuk ide konten hari ini adalah konten edukasi anak. Loh mas, kok ide kontennya anak lagi? Apa nggak ada yang lain? Begini teman-teman, saya merekomendasikan untuk membuat konten anak ini punya alasan tersendiri. Yang pertama, karena konten-konten anak itu selalu banyak penontonnya dan cepat mendapatkan subscriber dan cepat dimonetisasi. Jadi tenang saja, untuk membuat kontennya caranya cukup mudah, bisa menggunakan HP tanpa menampilkan wajah, dan tentunya kita tidak membuat animasinya sendiri. Kita cukup merekam layar saja sudah jadi konten. Untuk itu ikutilah step by stepnya, mulai dari bedah channel referensi, mencari bahan konten, dan pembuatan video beserta hasilnya. Sebelum kita memulai ke tutorialnya, langsung saja kita bedah channel YouTube dulu sebagai bahan untuk referensinya. Ada channel luar negeri namanya Kids Song and Nursery Rhythms. Channel ini sudah mempunyai subscriber 549.000 dan untuk total videonya 142 video. Mari kita lihat bagian video. Channel ini membahas konten untuk edukasi anak. Nah, kita bisa lihat ya di sini ya, thumbnail atau gambarnya ini ya. Ini konten edukasi anak, mulai menghitung, permainan dan lain sebagainya. Nah, di sini ya, untuk membuat konten-konten seperti ini ya, kita tidak perlu membuat animasinya sendiri karena akan ribet. Jadi ya, untuk membuat konten ini nanti saya akan praktekkan cara membuat videonya. Jadi untuk teman-teman yang berminat untuk membuat konten seperti ini ya, kalau mau mendapatkan penonton dari luar negeri atau targetnya itu luar negeri, silakan teman-teman untuk dubbingnya itu menggunakan bahasa Inggris, judul, deskripsi, dan tagnya itu menggunakan bahasa Inggris. Nanti konten kita itu akan ditonton oleh orang luar negeri. Kalau kita lihat untuk jumlah view-nya itu ngeri sekali ya teman-teman. 78.000, di bawahnya 246.000, di bawahnya itu 437.000. Nah, di bawahnya lagi sekian-sekian. Pokoknya penontonnya itu banyak ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat yang bagian populer. Nah, kita lihat untuk video yang paling banyak ditonton itu 24 juta kali ditonton ya, 1 tahun yang lalu. Di bawahnya lagi 21 juta, 16 juta, 13 juta, 10 juta, 9,1 juta. Nah, inilah bukti nyata ya teman-teman, kalau konten edukasi anak itu selalu mendapatkan penonton dan viewer yang sangat banyak sekali ya teman-teman. Loh mas, apa konten semacam ini bisa dimonetisasi mas? Jawabannya bisa ya teman-teman. Konten edukasi anak itu tentunya bisa dimonet ya. Kalau konten ini tidak dimonet, tentu tidak akan upload video lagi ya. Buktinya channel ini masih mengupload video-video terbaru ya teman-teman. Mari kita lihat bagian tentang dulu. Nah, di sini ya kita lihat itu deskripsinya saja atau judulnya bahasa Inggris ya teman-teman. Ini channel orang bule ini ya, orang luar. Kita lihat bagian ini ya teman-teman, info selengkapnya. Channel ini markasnya di Amerika Serikat, bergabung dengan YouTube 24 November 2011. Wah, sudah lama sekali ya teman-teman. Dan untuk total viewernya itu 239 juta kali ditonton. Oke, langsung saja kita lihat apakah memang betul ya konten ini bisa dimonetisasi, apa ada iklannya atau tidak. Langsung saja saya tes ya salah satu video terbaru ini.
Nah, ada iklannya teman-teman, berarti sudah dimonetisasi dan menghasilkan uang ini ya. Nah, lihat teman-teman, kontennya kayak gini ya teman-teman, edukasi anak. Nah, jadi contoh kontennya kayak gitu ya teman-teman. Mari kita lihat berapa penghasilan dari channel ini ya. Langsung saja kita masuk di situs Social Blade. Saya sudah berada di situs Social Blade dan ini adalah channel Lucas and Friend. Nah, kita lihat berapa penghasilan dari channel ini ya. Nah, di sini ditampilkan untuk estimasi pendapatannya itu sekitar $4.600 sampai $73.000 per bulan. Jadi kalau kita ambil paling sedikit ya, untuk gaji dari channel ini $4.600 saja sudah sekitar Rp66.500.000 ya. Perlu diketahui untuk situs Social Blade ini ya, untuk mengecek gaji atau penghasilan dari orang lain itu tidak akurat ya teman-teman. Jadi ini hanya sebatas perkiraan saja. Namanya perkiraan itu bisa benar, bisa tidak ya teman-teman. Dan untuk gaji yang sebenarnya itu yang lebih tahu itu yang punya channel ya teman-teman ya. Di sini kita lihat jenis salurnya itu edukasi. Kalau teman-teman membuat channel ini berbasis untuk Indonesia ya, silakan teman-teman untuk menggantinya dengan pendidikan ya teman-teman. Oke, sekarang langsung saja praktek untuk membuat konten videonya. Pertama-tama untuk membuat konten ini kita memerlukan 3 aplikasi saja. Untuk aplikasi yang pertama adalah aplikasi Screen Recorder. Aplikasi ini tugasnya untuk merekam layar di saat kita membuat konten edukasi anak. Dan apabila di HP teman-teman sudah ada fitur bawaan untuk merekam layar, jadi teman-teman tidak usah menggunakan aplikasi ini, cukup gunakan fitur perekam layar di HP teman-teman saja. Untuk aplikasi yang kedua adalah aplikasi editing video. Aplikasinya adalah aplikasi KineMaster. Untuk aplikasi yang ketiga, ketikkan saja di Play Store namanya Kid Learning. Nah, maka di sini ya akan muncul banyak sekali aplikasi-aplikasi edukasi anak ya. Di sini teman-teman bisa memilih salah satu aplikasi ini untuk membuat konten video edukasi. Nah, saya akan mencontohkan ya, misalnya ini ya. Untuk membuat konten edukasi anak, saya akan mencoba aplikasi namanya Game Matematika untuk Anak. Saya sudah membuka aplikasi game edukasi anak. Nah, ini aplikasinya kayak gini ya, teman-teman. Nah, di sini ya, sebelum teman-teman membuat konten videonya, aktifkan untuk merekam layar terlebih dahulu. Nah, di sini ya teman-teman juga harus mengubah bahasa ya. Dari Inggris ke Indonesia ya. Caranya adalah masuk saja ke pengaturan. Nah, di sini sudah saya rubah ke bahasa Indonesia ya. Kemudian di sini teman-teman juga harus mematikan musik dari aplikasi ini ya teman-teman, agar tidak terkena copyright. Di sini banyak sekali menu-menunya. Ada menghitung, teka-teki penjumlahan, penjumlahan seru, kuis penjumlahan, latihan penjumlahan, bandingkan, teka-teki pengurangan, pengurangan seru, kuis pengurangan, latihan pengurangan. Oke, saya akan mencontohkan menghitung. Nah, di sini teman-teman bisa saja langsung dubbing atau voice over ya. Di sini kita tinggal ikuti saja permainannya ya. Nah, misalnya ini gambar apa ya? Gambar kucing. Nah, kucingnya kan ada 5. Kita tinggal tekan 5, angka 5 ini saja. Kita masukkan ke ini sama dengan. Nah, jawabannya adalah betul. Nah, kemudian kita bisa pindah ya atau geser. Nah, cuma kayak gini saja teman-teman. Nah, ini ada gambar apa ya? Kereta bayi ada 2. Duanya tekan, kita geser ke sama dengan. Nah, jawabannya betul. Oke ya teman-teman, di sini teman-teman bisa dubbing atau dubbingnya waktu kita editing di aplikasi KineMaster juga bisa.
Nah, cuma kayak gini saja teman-teman, aplikasi edukasi anak. Setelah selesai merekam layar membuat konten video edukasi anak, saatnya kita ke proses pengeditan video. Di sini saya untuk editing video menggunakan aplikasi KineMaster. Langsung saja dibuka aplikasi KineMaster. Saya sudah memasukkan video hasil merekam layar. Dan ini saya ngambil durasi untuk videonya itu 34 detik saja untuk mempersingkat waktu. Jadi teman-teman bisa membuat konten ini ya durasi 5 menit atau mungkin 8 menit ya. Nah, di sini ya saya sudah dubbing atau voice over dan ini contohnya. Anak-anak, ini ada gambar telur. Ayo siapa yang tahu telurnya ada berapa? Nah, di sini kita bisa saja menambahkan background musik yang no copyright. Caranya adalah pilih audio, lalu masukkan background musik yang no copyright yang sudah di-download dari YouTube Studio Library. Agar suaranya tidak bertabrakan, kita kecilkan volume dari background musiknya. Caranya adalah kita pilih yang background musik ini ya. Kemudian kita pilih yang speaker. Ini kan 100%, kita kurangi aja menjadi 30 atau 20%. Oke, saya pilih 33% saja, lalu klik centang dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Anak-anak, ini ada gambar telur. Ayo siapa yang tahu telurnya ada berapa? Dan kita juga bisa menambahkan logo channel YouTube kita ya. Caranya adalah pilih lapisan, kemudian pilih media, lalu masukkan logo channel yang sudah dibuat. Oke, saya masukkan logo channel YouTube saya, Yunakas Maran ya. Nah, seperti ini. Bisa ditaruh di atas atau mungkin di bawah juga bisa. Oke, saya taruh di atas. Kemudian kita panjangkan sesuai ukuran durasi videonya. Seperti ini. Kemudian klik centang. Dan hasilnya kayak gini ya teman-teman. Ini ada gambar telur. Ayo siapa yang tahu telurnya ada berapa? Jika kita sudah selesai editing video, kita bisa menyimpannya ke galeri. Caranya adalah kita pilih yang tanda panah di pojok kanan atas. Lalu di sini kita langsung klik saja ekspor. Maka secara otomatis video ini akan tersimpan di galeri HP kita. Baiklah teman-teman, mungkin ini saja untuk tutorialnya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.